Kini kondisi ayahku sering terbaring sakit, mungkin karena usianya yang sudah semakin tua, dan entah kenapa setiap menjelang Ramadan, ayah selalu merasa gelisah. Minum obat, ayah. Bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah sudah lebih baik? Kenapa setiap Ramadan ayah selalu seperti ini? Cerita, ayah. Baiklah, jika ayah tidak ingin bercerita, aku tidak akan memaksa. Tapi yang lalu biarlah berlalu, ayah. Ayah menyesal, Nak. Apa yang sudah ayah perbuat sampai ayah merasa seperti ini? Dulu di desa Jatilawang ini terjadi sekaligus dua tragedi. Ada kisah yang selalu diingat dan gemetar oleh orang-orang setiap menjelang Ramadan. Bukan kisah tentang nabi-nabi, malah petaka bertahun lalu yang terjadi setelah pembantaian. Orang-orang yang dituduh komunis di kampung itu, mereka mati dengan cara mengerikan. Bagaimana? Apakah mereka sudah benar-benar mati? Kalau kau tidak percaya, lihatlah sendiri. Ditangkap dan diseret ke pinggiran jati. Sebagian ditembak, digorok, dan dihajar kepalanya hingga remuk dengan batang kayu jati. Ibu, ayah, bangun. Kalau ibu dan ayah pergi, aku bagaimana? Tak ada anak yang tak menjadi yatim setelah tragedi itu. Kejam sekali. Kekejaman memang tak bisa dilupakan. Apa alasan mereka membantai penduduk? Penduduk diam karena tanahnya mereka telah diambil oleh komunis. Oleh sebab itu pembantaian dimulai. Siapa yang menang? Apakah komunis? Entahlah. Angin kering menyerap pelan dari arah hutan jati yang mengelilingi kampung, menghembuskan bau ganjil yang sebelumnya tak terkenali, seperti bau kayu yang membusuk dalam tanah, tetapi bercampur amis darah yang memualkan perut dan membuat gatal hidung. Orang-orang mengingatnya sebagai musim ganjil. Meskinya sudah penghujan, tapi kekeringan justru mulai merontokkan daun jati. Dan sekitar seminggu sebelum puasa, di tahun 1965, setelah pembantaian itu, penduduk yang masih dicengkram kecemasan semakin dirayapi kengerian. Ketika ribuan ulat bulu menyerbu kampung, ulat bulu hampir sebesar jempol orang dewasa, tak hanya terlihat di pohon kelapa, pisang, ataupun pepaya di pekarangan, tetapi dengan cepat menempel di tembok-tembok rumah, di pintu, dan jendela, bahkan menyerbu ke dalam rumah. Udara terasa kental, dengan bulu-bulu ulat yang rontok. Apa-apaan ini? Penyakit apa ini? Bukankah ini karena ulat bulu-bulu itu? Aduh, siapapun apa ada yang tahu cara bagaimana menyembuhkan penyakit ini? Mustahil. Kemarin saja aku sudah pergi ke rumah sakit, namun tidak ada hasilnya. Tanpa kalian selalu dalam syarat ini ke tubuh kalian. Aku tidak tahu kalian katanya akan meledak, tapi siapa tahu kalian katanya menghilang. Apa-apaan? Justru rasanya tambah menjadi sakit. Bentong-bentongnya semakin banyak, malah terasa perih. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Bagaimana ini? Apakah tidak ada obat yang manjur? Apakah kita akan mati seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal sebelumnya belum ada yang terjadi wabah seperti ini. Entahlah, apa mereka balas dendam? Balas dendam karena apa? Apa mungkin karena pembantaian? Entahlah, kenapa kita yang kena imbasnya? Tak pernah terjadi wabah ulat bulu sebelumnya. Tak bisa dipercaya ada wabah seperti itu. Tak menipis bayangan buruk para penduduk, mengaitkan munculnya ribuan ulat bulu dengan penduduk yang mati terbantai. Apa-apaan ini? Kenapa kulitku menjadi seperti ini? Ini semua karena ulat-ulat bulu itu. Dari mana datangnya mereka ulat bulu ini kutukan? Tunggu apa lagi? Cepat basmi ulat bulu ini bagaimanapun caranya. Ulat apa ini? Besar sekali. Bagaimana ini? Ulat ini tidak mau mati meskipun diinjak. Tidak kuat lagi, aku ingin menggaruk sampai ke jantung. Sebenarnya apa yang terjadi? Dari mana datangnya ulat bulu ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa gatal ini?
Entahlah, tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Banyak orang mati mengenaskan karena ulat ini. Tidak, aku tidak mau mati seperti ini. Misi kita belum selesai. Dalmaji dan anggota komunis lainnya ditemukan mati mengenaskan. Kulitnya penuh bintik hitam dan bengkak. Beberapa orang kemudian ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Setelah sebelumnya meraung-raung kesakitan, berguling-guling di atas tanah sembari menggaruk badan, seakan ulat itu merayap di bawah kulitnya. Namun, apakah tidak ada cara untuk membasmi ulat bulu itu? Sudah berbagai cara dilakukan sampai penduduk bergotong royong membakar pohon yang penuh ulat bulu itu. Namun yang terjadi Banyak warga yang mati. Kenapa Anda belum melakukan tindakan apapun, Pak RT? Ini saya lagi memikirkan caranya. Bagaimana kalau kita bakar saja? Memangnya mempan? Apa salahnya mencoba? Bagaimana? Ayo kita mencari jarak. Ayo! Dengan cara ini ulat-ulat semakin berkurang. Kenapa ulat bulu semakin banyak lari? Ketika ketakutan sudah menjadi lebih mengerikan dari datangnya maut, beberapa penduduk Jatiwalang yang sedang memasrahkan nasibnya dengan berdoa di sumur yang terletak di perbukitan batas dengan hutan jati. Tolong kami tidak tahu harus apa. Kami pasrah. tolong siapapun tolong kami, tolong. Siapa itu? Akhirnya ada yang menolong kami. Siapa kamu? Saya bukanlah yang Kisanak lihat. Sekiranya Kisanak tahu apa yang tak terlihat, maka Kisanak tahu siapa saya. Tidak ada yang tahu apabila tidak dikasih tahu. Sepatutnya mereka yang ketahui. Apa yang kamu inginkan? Hanya mereka yang terikat di dunia yang memiliki keinginan. Kalau begitu, hentikan kemarahanmu. Aku tidak lagi memiliki kemarahan, Kisanak. Lihat, wabah ini hanya menjadikan kesengsaraan. Apa arti kemarahan bagi mereka yang menginginkan keadilan? Mereka yang menyebabkan wabah ini. Allah Maha Pengampun, maka muliakanlah bagi yang memaafkan. Memaafkan bukan berarti meniadakan kesalahan. Kita tidak berhak menghakimi kesalahan orang. Sampaikanlah itu kepada orang-orang yang melakukan pembantaian, Kisanak. Tapi tidak semua orang menanggung kesalahan itu. Diam! Ada kejahatan adalah orang yang lemah iman. Allah tidak tidur, biarkanlah semua orang itu berpuasa dengan tenang. Apa mereka berpuasa dengan kebencian? Lalu, keheningan yang panjang dan bagai tiada akan pernah berakhir menaungi hutan jati itu. Ulat bulu itu masih bergelantungan di ranting. Orang bersorban itu terus berdiri di atas lembar daun jati. Tak ada suara apapun yang terdengar. Percakapan keduanya seperti hanya terjadi dalam batin masing-masing. Ini memang bukan perkelahian raga, tapi pertempuran batin, pertarungan dalam keheningan seakan menguji ketangguhan hati masing-masing. Tak terlihat lagi ulat bulu itu. Hanya ada kepompong yang bergelantung. Kemudian perlahan, kepompong itu merekah dan keluar seekor kupu-kupu yang langsung terbang di bawah cahaya bulan. Bagai bergetar oleh kepakan sayap kupu-kupu itu. Tak ada lagi orang bersorban. Selembar daun jati itu terlihat melayang jatuh ke tanah. Orang-orang tak pernah tahu siapa gerangan orang bersorban itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai Syekh Daun Jati. Ayah menceritakan kisah itu kepada saya. Dengan suara serak dan patah-patah, ia terbaring sakit di usianya yang melewati 90 tahun. Ia menceritakan kisah itu seolah ada ketakutan yang terus disembunyikan. Tubuh ayah yang keriput, lemah, dan hanya bisa terbaring di ranjang. Sering saya melihat matanya memandang jauh dengan tatapan kosong. Kadang tengah malam, ayah mengigau dengan suara penuh kecemasan.